Di sini ada pertanyaan, Ustadz, ana mau bertanya, jika ana mendapati suatu daerah yang dimana daerah tersebut tidak ditegakkan salat berjamaah, sedangkan masjid besar-besar atau tersebar di mana-mana, dan jika tiba waktu salat, bagaimana sikap ana, Ustadz? Satu, ana adzan sendiri, iqamah sendiri, imam sendiri, dan makmum sendiri, atau ana langsung menegakkan salat, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan saya jodoh. Dengan ini dipastikan bahwa ini pertanyaan dari kaum jomblo atau single senior. Baik, pertanyaan yang serupa dengan ini pernah ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Daimah, Komite Fatwa Tetap Saudi Al-Arabiyah, yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jawaban yang pertama, jika dia mengetahui ada masjid yang di sana ditegakkan salat berjamaah dan dia mampu pergi ke sana tanpa ada mudarat besar ya terhadap kewajiban yang ia lakukan, maka dia wajib pergi ke masjid tersebut. Ya. Karena Nabi bersabda, "Man sami'an nida falyujibhu." Barang siapa yang mendengar suara adzan dikumandangkan, maka hendaknya dia memenuhinya. Dan mendengar suara adzan dikumandangkan, kata para fuqaha, para ulama fikih, adalah bisautil mu'tad, dengan suara yang normal, yang natural, tanpa pengeras suara, di suasana yang sunyi, dan suara muadzin tersebut keras. Karena kalau menggunakan mikrofon dari sini ke ulele pun bisa terdengar. Ya, ini kata para fuqaha. Yang kedua, kalau dia tidak mendengar adzan juga, tempat yang lain sangat jauh, maka lebih baik dia pergi ke masjid, adzan, walaupun adzan sendiri, iqamah sendiri. Mudah-mudahan sebab dia ini akan ada 1-2 orang yang akan salat ke masjid. Karena orang lain, kalau dia nggak pergi, orang lain juga beranggapan demikian. Alah, yo ku jauh masjid, ku imam tiraku, makmum tiraku, tumpu tiraku. Semua bersikap demikian. Ya berarti masjid akan selalu kosong. Tapi kalau dimulai oleh dia sendirian terlebih dahulu, insya Allah mungkin hitungan 2-3 minggu pasti bertambah 1. Ya, karena sekeras-kerasnya hati mukmin pasti ada masa-masa dia lunak, takut, mengingat Allah Jalla wa'ala. Nah, dan luar biasa kalau sebab dia tertegaknya salat jamaah di tempat tersebut, Nabi bersabda, "Ad-dalu 'alal khair kafa'ili," yang menunjukkan kepada kebaikan pahalanya sama seperti orang yang melakukannya. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau juga bersabda, "Wa man da'a ilal huda kana lahu ajruha wa ajru muntabi'u min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada suatu kebaikan, petunjuk, bagi dia pahala seruan dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ada 10 orang salat berjamaah, sebab dia seluruh pahala 10 orang salat berjamaah tadi mengalir ke dia 100% tanpa mengurangi pahala mereka. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Apabila Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah simbol kekayaan, ya, di sisi orang masa itu. Jadi kalau diuangkan masa sekarang, 1 ekor onta di atas 100 atau kurang lebih 200, berkisar antara 100 sampai 200 juta, ya.